Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Mimbar Jumat Fajar Online, kita ketemu lagi di program acara yang rutin tayang setiap hari Jumat. Hari ini kita bersama dengan Ustaz Muhammad Asdar. Beliau adalah dai muda yang orbit di kota kita di Makassar dan melanglang buana menjadi mubalik di beberapa daerah, sudah ke Kalimantan dan sebagainya ya. Alhamdulillah. Baik, edisi kali ini kita akan membahas tema tentang junub yang sesuai dengan sunnah Rasul, dan itu mungkin akan kita elaborasi lebih jauh Pak Ustadz, karena ini banyak yang bertanya, bagaimana tata caranya, terus apa kira-kira anak muda sekarang memandang itu kan kebiasaan hampir semua orang yang pasti akan mengalami. Iya, betul. Baik perempuan maupun laki-laki, tapi tata caranya yang menurut Rasul dan disunahkan sesuai kan. Itu bagaimana Pak Ustaz? Mungkin bisa dijelaskan sesuai tuntunan agama. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ni'matihi tatimus shalihat. Segala puji bagi Allah yang maha pemberi nikmat ya. Masya Allah. Walhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah yang mengatur keadaan. Ya, sekiranya pertemuan yang indah di Masya Allah di program Mimbar Jumat kali ini, karena Allah yang pertemukan kita. Betul Pak Ustaz. Ya, Masya Allah. Tapi ngomong-ngomong kita terus, siapa nama? Saya Rashid Pak Ustaz. Pak Rashid. Ya, Masya Allah. Bisa di Rashid. Ya, Pak Rashid Masya Allah. Sehat-sehat ya? Ya, sehat sempat itu Allah yang mempertemukan kita. Betul. Jadi makanya Rasulullah bilang, ni'matani ma'budun fihi ma katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang sering dilupakan oleh umat manusia. Yang pertama nikmatus siha, nikmat yang kedua adalah nikmat kesempatan. Nikmat kesehatan, nikmat kesempatan yang tidak bisa dipisahkan. Mungkin misalnya saya sempat, tapi Pak Rashid kurang sehat, kan tidak bisa ketemu kan begitu, Pak Rashid ya? Masya Allah. Jadi suatu kesyukuran yang sangat besar Allah Subhanahu Wa Taala yang mengatur keadaan ini sehingga kita dipertemukan oleh Allah dengan penuh berkah. Amin. Baik. Sesuai dengan tema kita kali ini, Masya Allah, ini saya rasa luar biasa ya. Dan ini menyangkut dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan umat, khususnya beragama Islam. Ya, baik. Menyangkut hal junub itu di dalam Islam itu sudah diatur sedemikian rupa mungkin. Iya. Persoalan ini yang terkadang halayak ramai, terkadang orang-orang itu menyepelekan. Tapi ternyata sesuatu yang sangat sakral. Nah, pemirsa dimuliakan oleh Allah, kita menganggap ini, entenji, apa to jinjo. Kalau bahasa kita tuh apa to jinjo, begitu toh. Tapi ternyata ini sangat sakral. Sakralnya itu adalah bahwa ilmu yang kemudian jarang diungkap, sehingga Masya Allah di program kali ini menganggap tema ini. Mengapa diangkat? Ya karena ini sangat perlu. Pemirsa harus tahu, jamaah harus tahu bahwa ternyata ketika di saat kita sedang berjunub dan cara-caranya demikian, bahwa inilah yang benar yang diajarkan oleh baginda Nabi SAW. Ya, apalagi kita misalnya, ya bagaimana misalnya cara kita ini, yang saya kira itu tidak boleh ada yang berbeda. Karena kenapa? Ini adalah ajaran Rasulullah SAW. Ya, baik. Pemirsa dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Menyangkut hal junub ini sudah diterangkan dalam Al-Quran. Nah, Quran surah Al-Maidah itu surah ke-5 ayat 6 kalau tidak salah. Nah, pemirsa kalau salah dibenarkan, jangan disalah-salahkan ya. Ustaz juga manusia loh gitu. Baik. Quran surah Al-Maidah surah ke-5 ayat 6. Bunyinya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah
Fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain wa in kuntum junuban fattaharu ila akhiril ayah. Ini Pak Syarif. Jadi di dalam ayat ini boleh ya, baik ada di rumah pemirsa, ada Al-Qur'an ada Al-Qur'an Android ini boleh dibuka. Quran surah Al-Maidah ayat 6. Ya, surah kelima ya, jangan tak balik ya. Surah kelima ayat 6. Di sana Allah memberikan sebuah informasi kepada hambanya bahwasanya ayat ini bercerita tentang wa in kuntum junuban fatahharu. Ya, selain daripada ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza kuntum ilas shalah, dirikanlah salat, laksanakan salat. Ya. Lalu dengan apa? Jangan lupa membasuh kedua tanganmu. Kemudian membasuh wajahmu, membasuh ke siku, kemudian tangan sampai ke siku, membasuh kepala, kemudian membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Wa in kuntum junuban fatahharu. Apabila engkau sedang berjunub, fatahharu, maka mandilah. Gitulah pemirsa. Nah, jadi memang sudah ada perintah. Ya kan? Wa in kuntum junuban fatahharu. Maka ketika engkau berjunub, maka mandilah. Cemilah. Pak Syarif tahu cemeh? Cemeh, bahasa Bugis itu ya. Cemeh itu bahasa Bugis. Cemeh itu artinya mandi ya. Maka mandilah ya. Wa in kuntum junuban fatahharu. Maka cemilah alias mandilah. Mandi. Nah, ini sudah ada perintah. Namun tata caranya itu diajarkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak pemirsa dimuliakan oleh Allah. Baik. Bagaimana caranya Pak Ustadz? Bagaimana caranya? Nah, caranya itu adalah baik. Ini riwayat daripada Aisyah. Ini hadis riwayat Bukhari. Jadi memang yang kebanyakan yang menyangkut masalah kewanitaan itu adalah Aisyah. Aisyah salah satu istri Rasulullah yang tertua. Yang termuda. Yang termuda, Masya Allah. Luar biasa juga. Iya baik. Aisyah istri Rasulullah yang termuda. Di antara seluruh para istrinya. Ya baik. Yang paling cantik. Yang paling cantik juga. Yang paling cantik dan paling muda. Ya. Masya Allah. Jadi Pak Ustadz, jadi kita ikuti Rasulullah. Istrinya juga ikuti. Selama bisa adil. Ya. Baik. Baik pemirsa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah mengajarkan kepada kita ketika Rasul sedang berjunub, ketika Rasulullah SAW masuk di kamar mandi alias toilet. Toilet itu bahasa Inggris. Toilet alias kamar mandi, WC ya gitu. Ya. Baik. Bahasa Malaysianya tandas. Bahasa tandas ya. Ya, baik. Nah, ketika kita saja masuk WC itu ada etika dan adabnya. Ada doanya berarti ya. Bahkan ada doanya. Doanya itu Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Iya, kita berlindung kepada Allah dari godaan-godaan syaitan yang ada di dalam gitu. Jadi, kalau kita masuk WC, kita pakai kaki kiri. Nah, kalau kita keluar menggunakan kaki kanan. Jangan terbalik-balik pemirsa. Itu kanan kan kiri ini. Jangan terbalik-balik. Ini kiri, ini kanan. Kanan, ini kiri, bukan. Jadi ketika masuk dalam WC, ya kita dahulukan dulu kaki kiri. Nah, apakah kemudian Rasulullah ketika masuk ke dalam WC, apakah langsung mandi? Tidak. Ternyata ada tata tertibnya. Yang pertama itu adalah mencuci kedua tangan terlebih dahulu. Itu dulu. Seperti wudhu ya? Iya. Mencuci kedua tangan dulu. Nah, habis mencuci kedua tangan, lalu apa yang terjadi? Nah, kalau dari riwayat Maimunah binti Al-Harith, beliau menyampaikan bahwa ketika habis mencuci kedua tangan, lalu mencuci mohon maaf tanda kutip kemudian terlebih dahulu. Ya, mohon maaf, faraj ya. Mohon maaf. Jadi pada dasarnya ketika di saat kita sedang berjunub, maka tata tertib itu harus ada supaya aturan-aturan juga itu tertib, supaya kita mendapat barokah di sisi Allah.
Nah, barokahnya itu di mana? Karena kita mengikuti sunnah Rasulullah. Iya. Nah, jadi jangan sembrono. Urutannya itu ya? Ya urutannya. Ya, urutannya. Cuci tangan, baru itu. Baru itu. Baru setelah itu diguyur. Tunggu dulu, masih ada lagi Mas Syarif. Masih ada lagi. Masya Allah. Begitu pentingnya Mas Syarif ya. Iya, Oke. iya. Jangan katulu-tulu. Tahu katulu-tulu, rapa-rapa. Iya. Itu biasa Mi, kalau sudah Mi. Lebak Mi. Atau terjun saja di kolam. Itu juga ada yang mempertanyakan bagaimana kalau terjun ke kolam. Baik, itu insya Allah nanti kita masuk ke situ. Iya. Baik, kita selesaikan dulu urutannya ini. Ayo saya bilang, jangan ketulu-tulu, jangan rapa-rapa. Masuk kamar mandi, mana misalnya kakinya, kaki nampak masuk, langsung dia mandi, selesai. Lama-lama flu. Itu dia itu. Iya. Kan? Jadi memang semua sudah diajarkan oleh Rasulullah. Habis itu, maka berwudu seperti ketika sholat. Nah itu salah satu caranya. Semua anunya, sempurna wudunya. Iya, sempurna wudunya sebagaimana kita ingin sholat. Siku, tangan, semua ya. Iya benar, iya. Jadi tadi urutannya pemirsa dimuliakan Allah. Nah, baik. Kedua tangan mencuci hal itu yang tersembunyi tidak bisa dilihat. Kemudian berwudu. Nah, habis wudu itu seperti biasa, seperti kita sholat. Nah, kemudian selanjutnya begitu, nah dan sebagainya. Habis itu kemudian mengambil lagi air di bejana. Kalau kita bahasa sekarang itu adalah ledeng gitu toh. Kita mengambil, baru kita basuh-basuh kepala alias membasahi semua rambut-rambut kita itu. Itu di sela-selanya. Nah, bagaimana itu Pak Syarif itu di sela-sela itu? Sela-sela kayak gitu ya, kayak gitu istilahnya. Baik pemirsa bisa melihat secara langsung. Ini. Itu di sela-sela. Sela-sela kepala ya? Iya, sela-sela kepala. Sela-sela rambut. Rambut? Iya. Jadi kalau anda ada rambutnya? Botak. Apa? Pokoknya. Iya. Jadi sela-sela kepala ya? Atau dibasuh kepala lah. Kepala. Iya. Betul juga. Bagaimana kalau ada rambutnya? Ada rambutnya cuma pendek ya? Iya, cuma pendek. Baik, sahabat. Baik. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mimbar Jumat ya Masya Allah. Ini menarik tema kita kali ini. Ya Masya Allah. Ini pemirsa sudah apalagi sambungnya Pak Ustadz Salona. Oke, baik. Tunggu, sabar. Ya, baik. Nah, setelah itu di sela-sela kepala rambut itu coba bayangkan itu orang-orang tua kita dulu itu ternyata sudah mengamalkan. Nah, itu kalau bagi perempuan itu biasanya itu kan di sela rambutnya dikasih begini ya, diules-ules, gitu ya. Iya. Nah, jadi itu salah satu maknanya kenapa kemudian disapu kepala, disela rambut dan demikian supaya semua terkena air. Nah, habis membasuh semua rambut kepala itu, baru menyiram anggota tubuh. Ya, menyiram. Itu bagian kanan dulu atau kiri? Bagian kanan dulu. Bagian kanan dulu. Bagian kanan. Bagian kanan bagian atas ke kanan. Atas ke kanan. Jadi mendahulukan kanan, kemudian kiri. Semua ulama fikih sepakat. Ulama-ulama semua sepakat bahwa ketika mandi junub wajib semua kena. Seluruh anggota badan. Iya. Dan itu tidak ada sesuatu perbedaan pendapat. Iya. Nah itu. Subhanallah. Jadi semua mulai dari kanan. Kemudian ke kiri. Dari atas. Atas. Nah, kemudian setelah itu di sebelah kiri lagi. Bahkan ulama kita dia mengatakan bahwa itu setidaknya 3 kali. Di kanan 3 kali. Di kiri menyiram. 3 kali. Di kiri 3 kali. Nah, jangan terlalu banyak. Pelan-pelan dulu. Itu semua itu bayangkan. Hal yang terkecil saja ada adabnya, ada etikanya. Ya, setelah mandi semua. Baik. Itu sudah memenuhi unsur sah. Unsur sunnahnya. Belum. Belum selesai. Itu masih ada. Masih ada. Setelah itu? Ya. Setelah kemudian itu maka membasuh semua anggota tubuh tanpa terkecuali, bahkan yang tersembunyi sekalipun itu satu hal yang sering kita lupa. Baik, pemirsa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada, yang terkadang yang terlupakan bagi kita ini, bagi yang mandi junub itu adalah melupakan sesuatu yang tersembunyi, dan meninggalkan sesuatu yang sangat sakral yang padahal itu. Contoh misalkan, mohon maaf, tanda kutip, pusat.
pusar alias poci. Nah itu. Terus di sela kuku. Setelah kuku. Sela kuku. Pokoknya makan itu Nabi sapulah dulu kemudian ke tanganmu itu. Apalagi daun telinga. Ini apakah kita merasa yakin bahwa semua ketika kita menyiram, nah sedangkan ini daun telinga bagaikan payung. Maksudnya payung di luarnya kena tapi di dalamnya belum tentu. Nah, itu pemirsa. Jadi memang bahwa meratakan semua anggota tubuh dengan siraman air itu, maka dengan izin Allah Subhanahu wa taala ada satu hal yang harus kita ingat selain daripada pusar, yaitu daun telinga harus kita basahi semuanya. Digosok-gosok. Digosok-gosok gitu. Nah, supaya kena semuanya. Karena masalahnya adalah apa? Masalahnya yang terkendala apabila ada salah satu yang tidak kena anggota tubuh kita, air, maka bisa jadi junub kita itu tidak sah. Nah, jadi kata kuncinya itu adalah apa? Bahwa ketika ada anggota tubuh yang tidak kena air, maka junub kita itu tidak sah. Tidak sah. Nah, harus basah semua. harus basah semua. Jadi kalau misalnya ada yang flu, kadang-kadang perempuan misalnya karena takut dia sudah sampo ini, sudah sampo, takut terurai rambutnya, dia tidak basahi lagi rambutnya, itu tidak sah ya menurut. Iya. Harus basah semua. Harus basah semua. Sampo ulang. Sampo. Oh begitu. Nah makanya subhanallah ulas-ulas lalu rambutnya. Kalau perempuan ulas-ulas dulu. Nah itu kayak kemas-kemas gitu ya. Dan ini saya ingat orang-orang tua dulu kita itu ketika mereka junub. Kenapa saya tahu? Karena saya hidup pada zaman orang-orang tua dulu. Saya masih dapat itu mereka ulas-ulas rambutnya itu. Dan ternyata mereka tidak mengeluarkan hadisnya, tetapi praktikumnya sudah ada. Ternyata luar biasa, masya Allah. Jadi syarat sahnya junub itu sah, itu harus basah semua. Basah semua. Salah satu di antaranya harus. Kemudian ikuti tata caranya. Iya. Dan ada doa yang tentu diajarkan. Baik, ada doanya. Baik, saya kira ini pemirsa bertanya-tanya, Pak Rashid ya. Kira-kira niatnya untuk mandi junub itu apa? Ya kan? Mensucikan diri. Mensucikan diri. Baik. Ya. Beda. Mandi junub itu karena ada sesuatu yang ingin dihilangkan. Itu berupa hadas besar. Oh begitu. Iya. Pernah dengar juga bahwa kalau hari Jumat itu disunahkan kita mandi. Betul. Nah itu niatnya beda. Niatnya beda ya? Niatnya beda dengan kalau kita mandi junub. Kalau mandi junub itu nawaitul guslah minal hadatsil akbari lillahi ta'ala. Nah ini bisa dihafal-hafal ini pemirsa. Nanti dibantu tuliskan. Iya pemirsa. Karena tidak ada papan tulis, ikut tanganku. Nawaitul guslah minal hadatsil akbari lillahi ta'ala. Artinya itu hadas akbari, hadas besar. Saya berniat untuk menghilangkan hadas besar lillahi ta'ala. Nah, beda lagi niatnya kalau misalnya kita mandi sunnah di Jumat. Beda. Dan itu tadi beda. Nawaitul guslah minal hadatsil asghari. Artinya menghilangkan hadas kecil. Hadas kecil. Iya. Di situ bedanya ya. Iya. Tapi Ustadz, ini yang kemudian muncul pertanyaan. Kalau misalnya di daerah dulu gurung ya, kalau kita tidak dapat air, bagaimana caranya mandi junub? Iya, masya Allah. Misalnya kalau kita wudhu aja susah kita. Iya, baik. Tidak ada air. Tapi kalau wudhu ada jalan keluarnya. Iya. Bisa bertayamum. Nah, kalau ini gimana ini kalau tidak ada air? Masya Allah. Apa gantinya gitu? Betul. Saya kira ini adalah salah satu pertanyaan, ya anggaplah dari netizen ini, masya Allah ya. Ini luar biasa. Artinya yang sangat langka kita dengar. Dan memang pada zaman Rasulullah SAW itu gurun pasir. Gunung pasir ketika mereka sedang perjalanan, kalau misalnya mereka tidak punya air atau hal yang lain, maka mereka bertayamum. Nah, bagaimana kondisinya hal demikian? Ketika misalnya dia sementara berjunub, kemudian dia tidak punya air sama sekali. Nah, makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan bahwa segala sesuatu yang mudarat itu boleh dengan cara rukhsah. Kalau di dalam usul fikih itu ada namanya rukhsah. Rukhsah itu artinya keringanan. Keringanan. Nah, pemirsa, la darar la dirar.
segala sesuatu yang mudarat itu boleh tergantikan kepada sesuatu yang dimudahkan. Artinya apa? Bahwa Allah itu akan memudahkan hambanya. Nah, dari dengan cara bertayamum. Dan sama halnya yang demikian. Kita bertayamum dengan menggunakan debu. Ya, kalau tidak ada debu boleh dengan tembok. Nah, iya. Pak Ustadz Jun itu kan menggunakan air. Iya, kalau misalnya kalau tidak, masa kita mau mandi pasir? Betul. Bukan bukan kita malah tambah sembuh. Tanya wah. Baik pemirsa Mimbar Jumat ini makin seru ya. Makin saya kira hal lain banyak dipertanyakan, Pak Ustadz. Anak muda ini kan belum insidentil dia punya junub. Iya. Ya, maksud saya insidentil karena misalnya dia mimpi, tapi dia tidak bisa membenarkan mimpinya. Iya. Mimpinya itu kadang ada dia mimpi tidak dalam kondisi begitu, tapi keluar cairan gitu ya. Cairan. Ya. Misalnya dia mimpi aja, mimpi melihat sesuatu yang indah kan. Iya. Nah, tiba-tiba itu apa wajib dia berjunub? Iya, baik. Atau kalau dia tidak mimpi tapi dia nonton apa kan, itu wajib juga. Iya. ini juga jadi masalah ini. Ini jadi masalah ini ya. Selalu memancing keadaan. Iya, baik. Jadi asbab mandi junub itu setidaknya 4 hal. Yang pertama ya, macam-macam mandi itu ya. Junub itu karena berhubungan dengan suami istri. Ya, sunnah Rasulullah ya. Suami istri yang halal dan thayyiban. Yang kedua itu adalah haid bagi seorang perempuan. Nifas. Ulama menambahkan itu bahwa yang wajib mandi itu adalah ketika mayat ya. Ya, mayat orang meninggal. Iya, orang meninggal itu wajib dimandikan. Bagaimana kalau yang misalnya yang mati syahid di jalan Allah, tidak wajib dimandikan. Yang kedua itu adalah mati dalam keadaan keguguran. Bayi dalam kandungan, dalam keguguran, itu tidak wajib dimandikan. Selain itu wajib. Iya. Terus selanjutnya adalah bagi orang-orang yang masuk Islam, itu wajib dimandikan. Ada mandinya juga. Ya? Iya. Mu'alaf misalnya ya gitu. Baik, selanjutnya kemudian ternyata bukan hanya ketika di saat orang sementara menjalankan sunnah Rasulullah yang sudah nikah halalan thayyiban, ternyata bagi seorang anak muda yang sekalipun itu ya, yang mimpi ya bunga-bunga cinta, mimpi basah, bunga-bunga gambang. Iya, dalam bahasa kerennya anak muda sekarang mimpi merica. Mimpi merica. Mimpi basah. Ini ngasih. Itu wajib juga ya? Iya. Wajib, Ustaz. Tapi sebenarnya kalau misalnya kan begini, terkadang itu kita ragu. Asolu ki. Kita makulen deh. Itu keluar ki. Mandi saja. Mandi. Artinya untuk menghindari was-was itu loh. Karena buat apa misalnya di saat kita sementara ragu dan keluar itu, kemudian kita sementara sembahyang, Allahu Akbar, dia kedehe, asul kita itu anu gitu. Saja sembahyang. Baru belakangan sadar. Iya. Artinya lebih baik ketika merasakan hal yang terjadi dan ada yang keluar, lebih baik mandi junub. Mandi wajib. Junub mandi wajib. Ya kan mudah juga mandi kan. Iya. Kebiasaan kita kan 2 kali mandi sehari. Ya, niatkan aja terus di situ mandi. Iya, baik. Jadi Masya Allah, jadi segala sesuatu yang terjadi di kalangan kita, khususnya di kalangan yang sering yang terjadi kepada mereka, maka saya kiranya adalah wajib tahu. Artinya sangat dianjurkan. Ya, kenapa? Karena ini adalah ilmu yang kemudian kebanyakan disepelekan oleh kebanyakan orang, yang kemudian mereka Masya Allah ketika beribadah bisa jadi ibadahnya tidak sah karena hanya hal sepele itu. Masya Allah. Jadi sangat penting ya untuk. Sangat-sangat penting Pak Syarif. Dan ini memang jangan sembrono, jangan sampai salah dalam hal junub. Itu semua ada aturannya. Tidak ada wudu yang sah tanpa junub. Iya, betul. Iya. Tadi yang terakhir ya. Tadi Masya Allah
Pak Rashid sampaikan. Ustaz, bagaimana misalnya itu kalau kita mandi di kolam? Ya kan? Kalau kita mandi di kolam. Nah, kalau kita langsung jemurkan badan kita, ya tetap sah. Yang selama itu tadi. Tapi kalau walaupun menenggelamkan diri kita di kolam, atau kalau langsung misalnya mandi tuh di kolam atau di mana saja itu, kalau ada pun yang satu titik yang tidak kena air, itu tidak sah. Dan itu ulama menyepakati hal itu demikian. Dan niat juga kalau ya niat juga. Jadi niat yang penting juga. Jangan langsung lompat. Langsung kena kecil kolam. Alhamdulillah. Ini namanya katulu-tulu. Iya, kalau di kampung kan masih bisa mandi di sungai. Jadi dia langsung nyembur aja. Ya, tetap harus ada niat karena itu tidak ada perbuatan tanpa niat. Iya, betul. Wallahu a'lam bishawab. Satu, innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah cinta dengan orang. Pak Ustadz, saya mewakili perempuan mungkin bertanya. Ya. Ini junubnya perempuan yang lebih repot dari laki-laki. Karena mereka itu sebulan selalu ada tamunya. Iya. Iya, nah, mereka biasa kadang-kadang 3 kali junub. Belum habis tamunya. Iya. Masih ada sedikit. Iya. Nah, itu bagaimana itu Ustadz? Ukuran habisnya atau ukuran junubnya? Kadang-kadang dia sudah junub karena pagi misalnya dia junub, siang beraktivitas, sore-sore ada lagi. Itu bagaimana itu? Padahal dia sudah sembahyang lohor, tidak sembahyang asar lagi. Oke, baik. Itu ada begitu. Ya, baik. Itulah indah maha ciptaan Allah. Allah memberikan hal itu karena Allah ingin membersihkan pada diri seorang wanita. Nah, bukan dilihat dari segi junubnya, tapi dilihat dari segi as-suluknya. Dari keluarnya. Iya. Jadi boleh lagi dia tidak salat atau harus junub pulang? Boleh. Kalau misalnya masih ada yang keluar, berarti masih ada masa haid. Masa haid itu yang paling sedikit itu 1 hari, bahkan 3 hari, 1 minggu, 10 hari, 15 hari. Tapi habis kisah Ustaz. Pokoknya dunia itu hanyalah kebutuhan, tapi akhirat adalah tujuan. Iya. Tidak apa-apa sampo habis. Yang penting terpenuhi akhirat, masya Allah. Ya, ini ya, jangan sembrono lah itu. Alhamdulillah. Saya kira cukup ya. Nanti kita akan sambung di episode berikutnya dengan tema yang berbeda. Sekian, terima kasih banyak Pak Ustaz. Jazakallah khair, sama-sama. Salam Ki. Ya. Pemirsa Mimbar Fajar Jumat, terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita akan ketemu di episode berikutnya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.